Duduk apa diri, Bu? Duduk aja ya. Dari kemarin isi ceramah diri mulu. Kaki kayak gede banget ini dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci. Yang jawab salam insya Allah berangkat haji. Udah nyetor belum? Nah ini malah aminnya makin kencang bener, nyetor dulu. Nyetor dulu ya sambilan amin, ya Allah minta. Ya, daun salam, daun suci. Yang jawab salam insya Allah banyak rezeki buat bayar utang. Wah, aminnya gede lagi, utangnya banyak. Sekali lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kayaknya kurang semangat salawatnya. Mau dapat syafaat mau? Mau dicintai Nabi mau? Mau dipandang nanti sama Nabi mau? Kalau mau bersalawat yang kompak. Kenapa beda Nabi dengan manusia? Betul. Basyarun lakal basyar. Manusia tapi sangat luar biasa. Kita tidur, Nabi tidur. Tapi tidur Nabi beda. Matanya merem, hati mel. Kalau kita, Bu, kalau kita tidurnya merem semua. Nabi makan, kita makannya Nabi sama kita beda apa sama? Beda. Makan Nabi jarinya 3, makannya sedikit. Kalau kita jarinya 5, makannya nambah. Betul, betul. Basyarul lakal basyar. Ludah Nabi obat, ludah ibu. Saya mau tanya, obat kagak? Keringat Nabi wangi, minyak misik. Keringat ibu bau apa, Bu? Bau perangus. Tapi tetap kita cinta sama Nabi kita. Amin. Sekali lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasati hisalin hubbi nabiyukum wa hubbi ahlihi baitihi wa hubbi qiraatil Qur'an. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim, apa namanya? Khairun Nisa. Berarti iya cewek semua ya. Nggak ada laginya, cuma saya doang paling ganteng. Itu Al-Mukarramah Ustazah Teti ya, beserta jamaahnya semua. Ibu-ibu sekalian, ini udah lanjut usia apa sebelum usia? Lanjut usia. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu ya. Ini ya paling tua juga ada,
75 subhanallah. Ada yang cepet belum. 85 ada. 17 atau 17? Saya 17 kali 4. Semuanya ibu-ibu yang istiqomah, alhamdulillah. Dari rumah kemari untuk tujuan apa? Taklim ya. Pagi-pagi datang jam berapa, Bu? Ada yang jam 6 ada. Ibu-ibu mah datang udah pagi-pagi banget ya, sambil sholawatan nungguin yang lain ya. Iya, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah dilupakan, sebab itu kewajiban pinter, masya Allah. Ya enggak? Tapi saya mau tanya, kira-kira udah pada salaman sama suami udah? Udah izin udah? Suami udah disiangin udah? Bu, suami udah disiangin? Udah disediain kopi udah? Udah, alhamdulillah. Udah mesen udah? Apa mesen sama suami? Bu, mau berangkat ngaji apa mesen sama suami? Mesen enggak? Alhamdulillah mesen. Pak Ustadz, saya mesen sama suami. Cakep. Udah salaman, udah mesen. Mesen apa? Kalau hujan pakaian diangkatin. Kalau hujan pakaian diangkat. Punya cucu, punya anak, punya yang masih kecil ada, mesen sama suami. Apa pesennya? Bang, ntar bocah kalau berak cebokin, ada telur gorengin. Ya begitu ya. Itu cucu seduhin susu, bener gak? Iya. Udah salaman, udah cipika-cipiki, udah salaman berangkat, dikasih ongkos nggak? Nggak dikasih ongkos? Dikasih? Nggak? Ya Allah, pantesan nggak pakai make up. Nggak pakai make up, ya Allah. Ustaz, saya mau make up cukup wudu aja. Cukup wudu, masya Allah. Make up wudu luar biasa, lebih daripada make up yang paling mahal. Apa make up paling mahal? Bu, Wardah temannya siapa? Wardi. Kalau enggak itu pakai pipa. Tahu pipa, Bu? Temannya Pelaron. Kalau pipa dipakein, kalau dicium suami, bangkis suami. Pakai apa sih, Neng? Asik. Nggak enak bener. Ya, tapi alhamdulillah ini wajah-wajah surga semua. Amin. Alhamdulillah. Kita duduk kumpul di sini dalam rangka taklim rutin ya. Sebulan sekali apa seminggu sekali saya? Sebulan sekali. Saya udah lama nih enggak kemarin. Bulan puasa ya. Ingat bulan puasa. Alhamdulillah masih panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, duduk di sini, kumpul di sini. Kalau bukan tujuan baginda Rasul, kalau bukan tujuan karena Allah, kalau bukan yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak mungkin duduk di sini. Betul. Makanya cukup yang membahagiakan untuk Nabi Muhammad SAW, kita duduk di majelis taklim. Kita duduk di masjid, alhamdulillah. Walaupun badan kita udah tua, benar nggak? Udah tua, tapi tetap kita duduk di majelis taklim. Itu Rasulullah bahagia. Rasulullah senang melihat kita. Makanya biasanya kalau yang nenek-nenek mah duduknya ada senderannya. Ini mah kagak ada senderannya, awas nih. Nanti begini ngelos lagi. Apa nunduk? Nggak apa-apa, ngaji datang baik walaupun udah tua juga, betul nggak? Apalagi masih muda, ya Allah. Makanya kan belajar itu dari muda sampai ke liang lahat. Belajar di waktu bagai mengukir, belajar sesudah laksana mengukir tas air.
Begitu musiknya, betul nggak? Nah iya, belajar di waktu masih kecil, batu mengukir di atas, bisa nggak Bu? Bisa. Ngukir di atas batu bisa, nama kita taruh di atas batu bisa. Artinya apa? Mudah. Otak kita mudah masuk ilmu agama, mudah masuk pelajaran, betul. Kenapa? Lantaran kita belajar di waktu kecil. Bagi kita punyanya, kita didik, kita masukkan dia ke pesantren, betul. Kita didik agama, betul. Kenapa? Belajar di waktu kecil. Nah sekarang belajar udah dewasa. Ya Allah. Belajar di waktu dewasa bagaikan ngukir di atas hilang. Kadang-kadang pulang dari sini kesandung lupa apa Ustaz ngomongnya. Bener nggak? Kepleset lupa, betul nggak? Lah jangan kepleset sama kesandung, bangkis dia lupa. Tadi Ustaz ngomong apa ya pulang ngaji? Lupa banget ini nyai ya. Nah, tapi ada obatnya tuh. Yang sifat lupa seperti itu ada obatnya. Apa obatnya? Obat tersebut adalah sering dawamin wudu. Suka dawamin wudu. Suka wudu Bu? Asal kentut wudu. Mau masak wudu. Mau tidur wudu enggak? Benar. Bangun malam kencing wudu. Jangan wudu doang, sholat juga wudu. Pagi-pagi bangun tidur mau ngantri bocah sekolah wudu. Kita dawamin wudu, insya Allah Bu, kita dijauhkan dari pikun. Dijauhkan dari pikun. Apalagi habis wudu kita sholat 5 waktu dan bangun tengah malam minta kepada Allah. Ngapain kita minta kepada Allah? Dalam rangka qiyamul lail, sholat sunnah hajat, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahajud. Kita bangun tengah malam minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya sama ibu-ibu, suka nangis ya kalau malam? Suka nangis? Ngapain nangisnya? Curiga saya. Nangisnya ngapain? Banyak utang. Emang kalau banyak utang ngadunya ke Allah ya? Iya, ngadu sama suami ada solusinya gitu. Minta kepada Allah Bu. Semua hajat-hajat kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah. Pertama minta diampuni dosa. Kalau mohon kepada Allah minta diampuni dosa. Yang kedua apa? Minta keluarga kita jadikan anak yang soleh. Yang ketiga, minta hajat-hajat kita dikabul. Ini Nabi nggak pernah ninggalin sholat sunnah malam, sholat sunnah tahajud, termasuk sholat sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Nabi sholat sunnah malam, dia mengerjakan sampai kakinya bengkak, sampai bengkak. Saya mau tanya, ada bengkak nggak di sini kakinya? Bu, ada yang bengkak nggak? Kayaknya bengkak semua. Bukannya kaki doang, sampai badan bengkak. Tapi alhamdulillah bengkaknya kita bengkak sehat, bengkak ibadah kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah Bu. Ini mukadimah aja ya. Kita masuk materi. Alhamdulillah kita kumpul di sini dalam rangka taklim bulanan. Yang mana temanya apa tadi? Yaitu cara mendidik anak di rumah dan keluarga. Cara mendidik dan madrasah di rumah itu pendidikan paling utama adalah keluarga. Makanya alhamdulillah Bu, kita memiliki anak itu tanggung jawab kita. Kita memiliki anak adalah tanggung jawab kita dan juga pemberian dari Allah, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan kita sia-siakan anak-anak kita, apalagi keluarga kita. Makanya ibu-ibu paling telaten ngajarin anak, betul nggak? Saya mah jujur aja sebagai orang laki-laki. Kenapa? Karena lihat, kalau anak ditinggal sama orang tua laki,
Orang tua laki itu ibu yang mendidik tuntas dia. Tapi kalau ibu meninggal, yaitu seorang laki-laki, belum tentu bisa mendidik lebih berat daripada ibu. Betul nggak? Nah iya, bisa-bisa kuburan belum kering kawin lagi. Makanya ibu-ibu yang punya emas, emasnya jualin dah. Ntar repot buat kawin lagi. Bu, bener ini, bener nggak bu? Nah iya, lihat seorang laki-laki yang meninggal, jadi yakin nih anak. Ketika meninggal orang tuanya laki-laki, dididik sama ibunya, luar biasa ibu, betul nggak? Luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena ibu itu wahdan ala wahmin, berita di atas berita. Cara mendidik anaknya luar biasa. Dia sampai kuli-kuli nyuci, betul nggak? Jadi ibu rumah tangga, betul nggak? Rumah tangga orang lain, kuli nyuci, kuli ngepel, kuli masak, betul nggak? Demi siapa? Demi anaknya. Makanya luar biasa seorang ibu, derajatnya tinggi. Derajatnya tinggi, 3 tingkat. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, siapakah yang patut kami sayang, kami cintai? Siapa? Ibu. Lalu siapa lagi? Lalu siapa lagi? Lalu siapa lagi? Ayah. Jadi 3 ibu, 1. Gimana sih ibu ngomongnya? Bu, bener kan ini? Bu, ibu sadar kan? Sadar nggak? Ibu 3 tingkat, betul nggak? Dibandingkan ayah. Yang patut kami cintai, kami sayangi ibu, ayah. 1 ayat 3. Ini yang benar siapa ini? Oh, tingkatan. Ini bukan ini aja tingkatan. Bentuk tingkatannya derajatnya dibandingkan ayat itu ibu, betul nggak? Bahkan di zaman Rasulullah SAW sebelum Rasul dilahirkan, itu seorang wanita tidak ada harganya, hak asasnya diinjak-injak. Hak asasnya diinjak-injak. Kenapa? Karena tidak dibenarkan hidup. Kalau ada seorang perempuan itu hidup, akan dikubur, dibunuh secara hidup-hidup. Naudzubillah min. Di zaman apa namanya? Zaman jahiliyah. Tapi setelah Nabi dilahirkan, seorang wanita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bahkan wanita ada derajatnya yang melebihi daripada kaum laki-laki. Ada nggak wanita pernah jadi presiden? Ada. Perdana Menteri, gubernur, wali kota, ada. Benar nggak? Lebih tinggi, bahkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Masya Allah, seorang ibu ya Allah, kalau dia berdoa itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat keluarganya dan juga buat anak-anaknya. Ada nyanyiannya, Bu. Ibu wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi lah, banyak banget anaknya Bu. Lah emang bener Bu, orang dulu anaknya banyak, betul nggak? Nah iya. Ini keturunan baba saya Bu, Habis bin Nikmah ya. Saya keluarga Haji Nahar, terkenal di sini juga, orang sini asli. Ustazah Humairah adiknya, adik kakak saya. Saya itu 17 anaknya. Banyak kagak? Lah satu biang 17. Oh, banyak anak banyak rezeki, betul nggak? Nah iya, orang tua saya dulu Masya Allah pakai udang-udang, bawa tungkat kemana dia keliling. Ada orang minta diajarin sama dia. Ada yang sakit disembur, makanya pulang bawa berkat mulu. Saya gede sama berkat dulu. Gede sama berkat di bawahnya, kue cucur, kue apem, di atas melon. Itu berkat udah lendir bener. Tapi enak, bener nggak?
Lah berkat daripada ngembrek mendingan diangkat, dikasih anak-anaknya jadi pintar, jadi cerdas. Kenapa? Karena berkat doa. Berkat doa luar biasa tuh orang tua kepada anaknya. Masya Allah, saking sayangnya dipanggil semua tuh anak makan tuh berkat. Betul? Ibu juga saking sayangnya, kondangan 5.000, anak 5.500 diajak. Ada begitu? Ada. Oh enggak ada. Alhamdulillah, bukan orang sini, orang sono. Cuma pindahan sini. Ini biasanya kalau ada ibu-ibu kalau ngaji bawa tasnya paling gede, isinya Yasin sama apa lagi Bu? Kue. Udah Yasin seminggu rusak. Kenapa? Kacang dulu isinya. Nempel di kacang. Pas dibuka lah ada kacang aduk, dibuka lagi ada bandos, dibuka lagi ada buka pepe. Ada yang begitu ada. Alhamdulillah, ganti lagi Yasin, seminggu ganti Yasin, benar kan? Isinya kacang mulu. Alhamdulillah. Nah saya dulu masih kecil Bu, kalau emak saya pulang ngaji, saya suka bukain tuh tasnya, lumayan ada kue pepe. Bener gak? Saking sayang orang tua terhadap anaknya, betul gak? Nah iya, Masya Allah luar biasa Bu. Dididik sama orang tua. Ini punya anak Bu, anaknya banyak sampai 17, sampai bahkan ada juga 30 Bu. Lah kan enak kalau lebaran punya anak 30 Bu. Satu anak 1 juta. Bawain yang satu anak 1, 2 anak 2, lah 30 anak. Bu, di sini ada anak yang banyak ada? Ada Bu? Baba saya 17 anaknya. Tapi alhamdulillah dididik dengan benar. Dimasukin dia ke pesantren. Pesantren ini, pesantren itu, beda-beda pesantrennya. Didik, diajarkan baca Quran, diajarkan salat. Makanya orang tua, ya Allah ringan pundaknya. Makanya paling berat laki-laki. Kenapa Bu? Semua nih dosa dari suami istri, dari anak ditanggung oleh orang tua yang laki. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu akan jadi pemimpin dan setiap pemimpin akan dipinta pertanggungjawab oleh Allah apa yang dipimpin nanti. Makanya disini dikatakan dalam hadisnya, adibu auladakum ala salasi hisalin hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baitihi wa hubbi qiraatil Quran. Didiklah anakmu pada 3 perkara. Suruh didik anak kita pada 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, hubbi nabiyikum, mencintai nabimu. Jadi kita didik anak kita kenalkan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa kita kenalkan kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang memberikan syafaat kepada kita. Yang memberikan yaitu syafaat kepada kita. Bahkan Nabi Muhammad nanti akan mencari umatnya dan diperlihatkan di hadapannya, inilah umat-umatku. Makanya saya mau tanya sama ibu, mau nggak dilihat sama Nabi Muhammad ini? Mau dikenalin wajahnya? Mau? Kalau ibu pengen dikenalin wajah ibu di hadapan Nabi Muhammad SAW, semua di situ ada para nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semuanya ada. Tapi Nabi yang memberikan syafaat Nabi Muhammad SAW. Makanya kenalkan anak kita untuk pada Nabi Muhammad dan keturunannya. Kita kenalkan anak-anak kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau pengen dilihat wajah kita Bu, yang pertama Bu, nih, yang pertama kudu sayang sama orang tua, kudu cinta sama orang tua. Bagaimana kita cara mencintai orang tua kita? Kita tengok rumahnya, kita lihat keadaannya, bagaimana keadaan orang tua kita, baik atau tidak, makannya gimana, pakaiannya gimana, rumahnya gimana, kita lihat orang tua kita. Saya mau tanya sama ibu kalau ke rumah orang tua setahun sekali apa sebulan sekali? Sehari sekali? Ya Allah Ustaz, ibu saya jauh rumahnya. Sekarang ada keren, ada HP keren, ya enggak? Pakai call. Tanya emak, kabarnya gimana mak? Sehat mak?
Tanya, Baba gimana, sehat? Sehat apa enggak Pak, Ma? Bener nggak? Kita lihat orang tua kita. Bahkan kalau bisa, yang rumahnya dekat, datengin rumah orang tuanya. Ya Allah, bagaimana keadaannya ibu? Udah makan apa belum? Pakaiannya lihat. Jangan sampai tuh orang tua punya perasaan benci kepada anaknya. Ya Allah, kita jangan nyalahkan orang lain. Kita punya pangkat, punya jabatan, punya harta, sedangkan kehidupan kita nggak berkah. Kita nyalain sama orang lain, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu. Jangan kita salahkan sama diri kita. Kenapa? Karena menantarkan kedua orang tua kita. Betul? Nah iya, Bu. Kita dalam keadaan kenyang, orang tua kita lapar, ibadah kita ditolak oleh Allah. Nauzubillah min. Kenapa? Karena ibu bagaimanapun dia mendidik kita, dia merawat kita, bahkan dia tempatnya sedih dan tempatnya senang. Betul nggak? Orang tua itu ibarat menanam buah kelapa yang dipendam dan tunasnya mekar. Kenapa? Bu, lihat orang tua kita, rasa senang, rasa gembira ditanamkan dalam hatinya. Nggak mau melihat anaknya susah, betul nggak? Nggak mau melihat anaknya sedih, betul nggak? Makanya banyak di kalangan orang tua bisa mendidik anak 30, 20, 15, 11, betul? Bisa. Tapi anak nggak bisa ngurusin orang tua satu. Betul nggak? Bener nggak? Punya anak, orang tua pengen main ke rumah orang tua pengen main ke rumah anaknya. Ke rumah yang satu, Neng, saya pengen main. Ya mak, jangan main mak, anak saya berak-berak. Bener nggak? Ke rumah yang satu, jangan mak, kontrakan belum dibayar. Bener nggak? Ke rumah yang satu, mak jangan main mak. Masya Allah, padahal itu orang tua kita surga itu. Kapan lagi kita untuk sayang sama orang tua kita? Makanya nih anak kita didik kudu bener. Lihat orang tuanya, orang tua rajin sholat, orang tua rajin ngaji, orang tua selalu mengamalkan amalan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini anak bisa jadi pintar. Ada pepatah mengatakan, bapak kampret, anak kalong, bapak nyopet, anak bukan saya ngomong itu ibu, bener nggak? Ada juga buah nggak jauh dari pohonnya, betul nggak? Nah iya, tapi nggak bisa begitu Bu, nggak bisa. Itu mah tergantung didikan dari orang tuanya, betul? Nah iya, lihat Imam Ghazali. Apakah orang tuanya orang yang benar-benar ulama besar? Cuman ahli ibadah aja, sholat nggak pernah ditinggalkan. Tapi Imam Ghazali, lihat, bisa jadi pengarang kitab luar biasa. Makanya ibu didik anak kudu benar. Kenapa? Karena nanti akan mendapat pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak kita. Apa pendidikan yang pertama kita kenalkan tuh Nabi kita Muhammad SAW yang nanti akan memberikan syafaat. Terutama Nabi kita Muhammad bisa melihat wajah kita lantaran kita sayang sama orang tua kita. Betul nggak? Ibu datang ke rumah orang tua nggak bawa apa-apa, diomelin sama orang tua. Terus ibu masuk ke dalam rumah orang tua, pas buka tutup saji, ibu makan, diomelin kagak? Terus juga ibu pulang, ibu ngambil telur, bawa pulang telur, bawa pulang cabai, bawa pulang terong, diomelin gak sama emak? Luar biasa kan orang tua? Bener gak? Masya Allah, luar biasa, sangat sayang sama anaknya, betul? Bahkan kita nangis pun, nangis untuk anak-anak kita. Ya Allah, sakit hatinya orang tua terhadap anak, jangan sampai diucapkan mulutnya kepada anaknya. Ini anak bisa jadi sial Bu. Lantaran apa? Lantaran orang tua ngedoain jelek sama anaknya. Betul? Betul? Apa tuh dikatain jelek Bu? Contoh, ibu kalau manggil anak jangan manggil kata goblok. Iya goblok beneran tuh bocah. Dasar tolol beneran. Hati-hati. Salamatul insan fihib jinisan. Keselamatan manusia ada pada lisannya. Apalagi mengucapkan orang tua, diijabah langsung oleh Allah. Diijabah oleh Allah.
Makanya hati-hati kalau kita panggil anak, manggil kata-kata sayang, kata-kata cinta, kata-kata pinter. Hai sayang, hai pinter, begitu Bu. Hai cinta, begitu. Hai sayang, hai pinter, hai cinta, begitu. Ngomong sama anaknya. Jangan ngambil anak, peyang ya peyang tuh bocah. PA ya PA tuh bocah. Bener nggak? Nah, iya jangan sampai. Mau kita ajarin anak kita. Bagaimana cara kita mendidik anak? Tadi yang pertama kita kenalkan Nabi kita Muhammad. Lalu apa lagi? Kita kenalkan keluarga Nabi. Siapa? Keturunannya. Bahkan keturunan kita pun kita kenalin. Ini kadang-kadang suka mati obor, bener nggak? Tahu nggak mati obor Bu? Tahu nggak? Mati obor itu kita nggak tahu nih keluarga kita. Ini siapa nggak tahu encingnya, ini uangnya nggak tahu. Kita kenalin, kita ajak silaturahim anak-anak kita. Agar menjadi anak yang soleh-soleh, kenalin keluarga kita. Kenalin keluarga Nabi, keluarga kita kenalin. Bahkan kalau udah sampai 7 itu luar biasa. Nah Ibu, saya mau tanya Ibu, sampai berapa kenal sama Bapak Ibu? Kakek-kakeknya, sampai 7 nggak? Ah, nggak sampai, paling sampai berapa? 3, kalau nggak 4, betul nggak? Nah iya kan orang dulu mah namanya aneh-aneh, betul nggak? Kebon bin Lebar. Saya pernah tawasulan di Pondok Kacang, namanya Kebon bin Lebar. Lebar bin sempit, buang bin pungut, buang dipungut, pacul bin pengki, macam-macam orang tua dulu namanya, betul nggak? Tapi beda, walaupun dia namanya seperti itu, takut orang tua, betul nggak? Kepada orang tuanya takut nih anak, orang tua sama orang tuanya, betul nggak? Takut. Kalau dikasih tahu sama orang tua, ya Allah nurut banget, bener nggak? Lalu iya, dikasih tahu sama orang tua, nurut banget, taat banget, paham banget, betul nggak? Lah iya, bahkan nih anak kalau diperintah sama orang tua dilaksanakan. Tuh orang tua dulu, tuh anak dulu, betul nggak? Makanya lihat, makanannya beda sama kita. Orang dulu makanannya apa? Sing, apalagi? Ubi, apalagi? Talas, cucur. Terus apa lagi Bu? Ongol-ongol, jagung. Makanya badannya sehat-sehat, betul nggak? Orang dulu mah paling punya penyakit, apa namanya penyakitnya? Budung. Kalau enggak gatel-gatel, digarang pakai tikar sembuh. Bener nggak? Nah, iya, anak zaman sekarang beda, makanannya hotdog. Hot panas dog, anjing panas dimakan. Ya Allah. Makanya lihat tuh Bu. Lihat anak-anak kita. Kalau dulu kita diomelin sama guru, ngomong sama guru, Pak, saya diomelin sama guru, digebukin sama bapak kita. Bener nggak? Nah sekarang beda, diomelin sama guru, guru dihukum. Bener nggak? Ya Allah ya Rabb, dulu kita takut banget sama guru kita. Kenapa? Kita ngadu sama orang tua kita malah ngapain gebukin sama kita. Bener nggak? Ini cara mendidik anak yang luar biasa orang dulu terhadap yang sekarang beda. Bener nggak? Makanya dikasih tahu anak-anak sekarang sama orang tuanya, bukannya nurut malah kabur. Ini bagaimana cara kita mendidiknya? Yang pertama, berikan contoh yang terbaik, yaitu akhlak dan sunnah Nabi. Contoh yang terbaik, akhlak dan sunnah Nabi. Kita berikan contoh tuh orang tua kita, anak-anak kita. Makanya kan saya bilang tadi tuh, pohon nggak jauh daripada buah nggak jauh daripada pohonnya. Benar nggak? Kita berikan contoh. Kalau orang tuanya rajin sholat, orang tuanya rajin ngaji, anaknya nggak bakal ditinggalin. Betul nggak? Kenapa? Saya mau tanya, ibu mau masuk surga mau sendiri apa mau sama keluarga? Bu, masuk surga mau sendiri apa mau keluarga? Nanti di surga mau ketemu bapak apa enggak? Mau ketemu anak apa enggak? Ajarin anak untuk yang terbaik buat kita. Akhlaknya terutama. Ini akhlak banyak yang pada bejat, betul nggak? Kadang-kadang ngomong sama orang tua sambil tulak pinggang, sambil nunjuk-nunjuk, ya Allah. Dalam Al-Quran, apabila kita mengatakan sama orang tua kita, siap-siap nih anak dijerumuskan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min. Ya Allah, jangan sampai. Ajarin akhlak yang baik sama anak kita. Kenapa? Karena akhlak ini akan mencakup segala-galanya.
Benar? Lihat kalau orang beradab beda dengan orang berilmu. Adab, berilmu, dia punya adab, dia pasti dia punya ilmu. Betul? Tapi dia punya ilmu, adab belum tentu. Betul ya? Makanya akhlak kita tanamkan. Cara nyapa sama orang tuanya, cara nyapa sama warganya, cara nyapa sama yang kecil dan yang besar, itu beda. Ini kalau anak manggil orang tua apa? Mama. Ibu dulu kalau manggil emak, mbok. Kalau Jawa, apa itu? Biung. Panggilan halusnya biung. Ya ibu, umi ya. Umi boleh. Ya. Nah, saya mau tanya sama ibu. Ini anak suka ngikutin orang tua. Saya mau tanya, ibu kalau manggil bapaknya gimana? Manggil ayahnya? Papa. Papanya manggil ibu apa? Bini saya. Ayam beb. Bu, romantis itu bukan hanya pada saat nikah, betul nggak? Lah tua juga butuh romantis, betul nggak? Baru nikah kesandung, ya Allah sayang hati-hati, udah 3 bulan biji mata lo kotok. Masa begitu? Kudu sayang dari muda, dari tua, dari pertama nikah sampai tua kudu sayang. Panggilan itu juga termasuk. Benar nggak? Nah iya. Manggilnya apa? Ayang? Iya. Sampai sekarang manggilnya. Udah cakep manggilnya. Oh papa. Iya cakep. Begitu. Jangan manggil gigi ompong. Kiompong, iya nenek. Jangan manggil yang cakep, mama, papa, ya lah. Nggak apa-apa, supaya tadi tiru sama siapa? Sama anak. Bu, Rasulullah mengajarkan kita akhlak yang baik. Lihat Rasulullah adabnya. Ketika Rasul manggil istrinya apa bu? Ya Humairah, hai Humairah, istriku yang cantik luar biasa yang kemerah-merahan. Saya mau tanya sama ibu pernah dipanggil Humairah? Bu, jangan dipanggil Humairah. Nah, nama saya bukan Humairah, bosan. Nama saya Santi, nama saya Tuti. Nanti panggil Humairah, keder saya. Disangka punya selingkuhan suami saya. Nggak apa-apa. Ya Santi, yang cantik, yang bahenor, yang cakep luar biasa, dipanggil sama suaminya. Kira-kira enak nggak dipanggil begitu? Enak nggak? Nah ini kata-kata sayang, makanya di mulut dijaga. Salamatul insan bihibji lisan. Keselamatan manusia ada pada lisannya. Kalau anak dan orang tuanya ngomongnya cakep, ngomongnya baik, akhlaknya baik, ini anak ngikutin nggak? Ngikutin nggak? Didik anak kita akhlak yang baik. Pertama. Lalu yang kedua, ciptakan suasana Islami melalui apa? Pendidikan dan pergaulan. Lihat pergaulan untuk anak secara Islami. Bukan hanya pergaulan saja, lihat pakaiannya juga. Cara dia dandan, cara dia berpakaian, kita lihat anak kita. Kalau dia menutup aurat itu bagus. Kalau dia tidak menutup aurat, hati-hati, siksanya berat tadi, termasuk orang tuanya. Na'udzubillah min. Ini banyak anak zaman sekarang ini pakai baju di atas pusar. Baju apa yang itu? Rop. Allahu Akbar. Baju ada namanya rop ya. Bu, ajari pakai baju yang cakep secara Islami. Pakaiannya kalau pengen anak ibu jadi anak yang soleh-soleha, ajarin pakaian, cara pakaiannya Islami. Suruh pakai kerudungan bu. Kenapa aurat? Apabila diperlihatkan ini rambut, maka aras bergoyang. Aras itu goyang. Bahkan malaikat sedih melihat, yaitu semua umat manusia apabila itu auratnya diperlihatkan di hadapan laki-laki. Ini kadang-kadang jangankan anak-anak, nenek-nenek pakai legging olahraga. Nenek-nenek la ilaha illallah. Udah badannya bleber-bleber. Saya tempo hari olahraga kregensi bu. Itu nenek-nenek lari pakai legging, yang mana keriput banget lagi. Nah, dilihatnya asem.
Makanya Bu, dilihat dari diri kita Bu. Kalau diri kita baik, bagus, maka anak insya Allah jadi bagus. Betul nggak? Benar nggak? Maka dilihat nih di rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita, lihat tuh di rumah kita kalau apik, bersih rumah tangga kita. Apa bersih tersebut? Lihat lantainya bersih, rumahnya nggak kotor. Nih orang bagus nih. Tandanya orang mau benar-benar kerja di rumah. Tandanya orang ini mau benar-benar rapi. Apalagi buat pakaian diri sendiri dan pakaian anaknya. Betul nggak? Nah dikit lagi mau puasa nih, mau lebaran. Udah pada beli baju baru belum? Belum. Kita beli baju baru yang model ketutup. Jangan model kebuka. Model ketutup awal pusernya kelihatan. Biasanya puser tonjolin. Jangan Bu, lihat pakaiannya. Bagaimana dia cara berpakaiannya. Lalu apa lagi Bu? Cara makannya lihat. Cara makannya. Kalau makan dari makan barang yang halal, insya Allah tuh anak otaknya jadi cerdas, jadi pinter. Kalau makan barangnya yang haram, ya Allah, dari darah sampai ke otak, tuh anak tidak akan pinter, tidak akan cerdas. Kenapa? Tuh anak benar-benar bodoh. Nauzubillah min cara makan dia. Dari mana dia dapat? Dari harta apa dia dapat? Lihat orang tua cara mencarinya. Kalau dia dari judi, dari mabuk, dari yaitu bohongin orang, rugiin orang, maka makanan tersebut termasuk makanan haram. Nauzubillah min. Jaga jangan sampai makan haram masuk ke dalam anak kita dan diri kita. Kenapa? Karena pengaruh buat kecerdasannya, pengaruh buat keimanannya, pengaruh buat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita mendidik anak kita? Membiasakan membangun anak waktu subuh, membangunkan anak waktu subuh, yaitu sholat. Maka yang pertama Bu, yang akan dihisab oleh Allah dan akan dipertanyakan oleh sholat. Awalu mayuhasabu alaihi yaumil qiyamati as-sholat. Nanti yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat Bu. Dipertanyakan oleh Allah sholat kita. Bagaimana sholat kamu? Tata caranya bagaimana? Kau dapat dari mana? Kau ngaji dengan siapa? Lihat, kalau di anaknya diajarkan sholat, tidak diajarkan ngaji, jangan diharap nanti anak bisa mentalkinkan orang tuanya ketika mau meninggal dunia. Bu, sulit kita nanti meninggal dunia kalau gak ditalkinkan dengan anak-anak kita. Ya Allah ya Rabb, di dalam kitab Dakwahul Akbar itu jelas Bu, apabila kita meninggal dunia, disitulah akan diperlihatkan oleh Allah jin di kepala kita yang menggoda kita. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan haus, itu dikasih air ini buat kita. Dari siapa? Dari jin yang mengganggu kita. Apa kata jin tersebut? Apabila kamu minum air ini, maka kamu ikut golongan saya jadi orang Yahudi. Ya Allah, itu diperlihatkan. Makanya suka mendiri ke atas gitu. Kenapa Bu? Itu lagi melihat dia. Milih antara dua, ketakwaan atau tidak. Ya Allah ya Karim. Makanya anak, kalau anaknya anak yang saudara soleh Bu, diajarkan dia sholat, diajarkan dia ngaji, itu kuping kanan kita ditalkinkan dengan mengucap lafaz la ilaha. Ayo bareng Bu. La ilaha. Lagi. La ilaha. Nih. Kalau diajarkan, kalau ditalkinkan kuping kanan Bu dengan lafaz la ilallah, insyaallah jannah, surga masuk. Apa kata Nabi? Man kana fi akhir kalamillah dakhala jannah. Siapa orang meninggal dunia mengucap lafaz la ilaha illallah, dakhala jannah, maka masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sulit apa? Ini anak ngapa diajarkan sholat? Ini anak ngapa diajarkan ngaji? Ya Allah ya Rabb. Kenapa Bu? Karena orang tuanya dia sibuk, dia repot dengan sendirinya. Repot dia kerja, repot dia kemana aja, repot dia shopping, tapi dia lupa dengan anaknya. Ingat, ibu ahli ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, tapi anak nggak pernah disuruh dengan ngaji, nggak pernah disuruh sholat dengan ngaji. Siap-siap ibu pun masuk neraka dan anak pun masuk neraka. Naudzubillah min. Ibu mau berangkat ke surga dipanggil. Mas, Mbak, sini. Dari Jawa misalkan, panggil.
Ini anak kamu, anak udah di neraka. Wah, anak geseng banget nih bocah. Dilihat, diputihin lagi wajahnya. Ya Allah, ini benar, ini anak saya. Kenapa bisa di neraka? Anak ngomong, ya Allah ya Rabb, dulu orang tua saya sibuk dia kerja. Orang tua saya sibuk dia ngaji, sibuk dia ke masjid. Sedangkan saya tidak pernah disuruh ngaji, tidak pernah disuruh sholat. Apa kata Allah? Kamu dan anakmu masuk dalam api neraka. Ma'udzubillah min. Ya Allah ya Rabb. Jangan sampai, Bu. Jangan sampai. Kalau kita udah nyuruh nih anak sholat, dipanggil lagi, saya sudah nyuruh nih anak sholat, udah nyuruh nih anak ngaji, tapi dia nggak mau sholat, dia nggak mau ngaji. Udah gugur kewajiban kita sebagai orang tua. Ibu masuk surga, anak masuk neraka. Ma'udzubillah min. Ya Allah, jangan sampai. Ajarin dia sholat, ajarin dia ngaji. Insya Allah Bu, dengan keberkahan sholat dan ngaji, ya jadi anak yang soleh dan solehah. Murus sobia bisolati, ija balago sab'al sinina, wa ija asri sinina fadribu alaiha. Perintahkan anak untuk mendirikan sholat. Kalau dia umur 7 tahun sampai 10 tahun itu anak tidak sholat, fadribu alaiha. Pukul dia. Jangan pakai balok, mampus tuh bocah. Jangan, bukan pakai balok, mampus lah. Minimal orang tuanya ngajarin, nyuruh, ngajak. Bu, mau masuk surga sama anak sama keluarga mau? Mulai dari sekarang pulang dari sini, anak kalau Johor bangunin, kalau asar suruh sholat, maghrib suruh ngaji, suruh sholat. Kita sebagai orang tua kita tantangan kita berat sama anak kita, betul nggak? Makanya ada 2 anak, anak bisa mengangkat derajat orang tua, anak bisa menghancurkan orang tua. Ada 2 Bu. Yang mana anak bisa mengangkat derajat orang tua? Anaknya di anak yang soleh dan solehah. Prestasi terus di masyarakat, prestasi terus di sekolah, betul nggak? Prestasi baca Quran, prestasi ngaji, betul nggak? Dia bisa mengangkat derajat orang tuanya. Dan bahkan itu Bu, bukan itu aja Bu, bahkan ini anak rajin baca Quran saja, ya Allah pahalanya buat orang tua udah luar biasa, bisa ngangkat derajat orang tua, bahkan bisa ngangkat dia dari neraka. Lalu yang kedua, anak bisa menghancurkan orang tua dengan apa? Ya Allah ya Rabb, biang kerok. Di sekolah dipanggil mulu, emaknya dipanggil, udah 3 kali dipanggil, lantaran anaknya berantem mulu. Bener nggak? Di masyarakat habis disidang mulu, betul? Ya lantaran apa? Lantaran orang tua nggak mau didik anaknya dengan secara benar. Makanya didik dari sekarang anak. Insya Allah kalau kita didik anak kita dari sholatnya, dari ngajinya, dari baca Qurannya, ini anak jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ajarkan anak untuk baca Al-Quran. Ya, anak kalau dia bisa baca Al-Quran Bu, ibu nggak perlu disebut nama ibu, dia baca pahalanya sampai. Bahkan menjadi tahfiz Quran, anak bisa baca Quran, bisa tahfiz Quran, artinya bisa hafal Quran. Kita nanti ditaruhkan mahkota oleh anak kita. Ya Allah ya Rabb, jaminannya surga. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, anak ajarkan cara dia berpakaian yang baik yang saya katakan tadi. Kalau dia berpakaian yang baik, insya Allah dia punya akhlak yang baik. Insya Allah. Makanya yuk Bu, dari sekarang kita tanamkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia terhadap anak kita. Insya Allah sedikit kita kasih nasihat anak kita, maupun banyak, insya Allah berkah rumah tangga kita, hidup kita, dan gugur kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti dipertanyakan tuh Bu, dipertanyakan bagaimana anakmu, apakah anak udah diajarkan sholat, diajarkan ngaji, bahkan kita pun dipertanyakan Bu. Ya, jadi ajarkan anak kita, jangan sampai lolos anak kita jadi anak-anak yang nakal. Ma'udzubillah min dzalik. Ma'udzubillah min, terutama sholatnya. Ya, ajarin sholat, ngajinya, ajarin ngaji, baca Qurannya, ajarkan dia baca Quran. Makanya nih ibu-ibu, ya alhamdulillah nih, rajin Quran, baca Quran rajin di rumah Bu. Hah? Alhamdulillah 30 juz habis di kebet. Di kebet doang. Di kebet doang. Bu, minimal kita nih Bu, kalau pengen berkah,
Habis sholat subuh, taruh air, kita bacain Fatihah 7 kali buat anak kita. Nih buat ibu. Lalu kita kasih dia, minta kepada Allah, kita kasih habis sholat subuh. Lalu malamnya bu, di telinga kanannya bacakan surat Al-Qadar. Bisa bu? Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma, 9 kali. Kuping kanannya ada bisikan supaya dia masuk dalam lubuk hatinya jadi anak yang sudah soleh. Ada lagi bu, cara lagi. Di lempeng ubun-ubunnya, tahu ubun-ubun bu? Iya, ubun-ubunnya bacain Fatihah, tiup. Kalau masih kecil ya, bacain Fatihah 7 kali, tiup depan ubun-ubunnya. Kenapa? Karena kan banyak orang bilang, wah itu ada 2 bocah badung banget. Gitu ya? Ya, gitu ya? Iya, ditiup. Ibu punya anak gede maupun kecil, kalau dia lagi tidur nggak apa-apa, dibacain Al-Qadar kuping kanannya. Terus apalagi ibu bacain Fatihah nih, air. Kalau bisa 41, kalau sedikit 7 kali. Ya, ngomong, ya Allah, saya mohon kepada menjadikan anak-anak saya anak yang sudah soleh ya Allah, dengan menulis syariat air ini, dengan membaca suratul Fatihah, Al-Fatihah, lagi ya, Al-Fatihah sampai 7 kali. Kalau saya 41 kali, kasih tuh anak. Insya Allah bu, itu anak akan berubah, akan berubah. Kenapa? Karena Allah tidak akan merubah seseorang kalau bukan merubah diri sendiri, betul nggak? Tapi melalui syariat, melalui syariat. Jadi kajian kita pada hari ini yaitu bagaimana kita cara mendidik anak. Yang pertama tadi saya sudah ajarkan ya, melalui Nabi kita Muhammad SAW, akhlaknya, keturunannya, atau baca Al-Quran, memberikan contoh yang baik, dan menciptakan suasana Islami. Lagi membiasakan bangunkan anak pada saat sholat subuh, betul nggak? Sampai sholat yang lain, sampai ajarkan anak membaca Al-Quran dan juga ajarkan dia cara berpakaian yang baik. Insya Allah kalau itu semua kita jalankan, insya Allah hidup kita akan berkah. Dan juga anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya bu, saya mau nanya boleh nggak? Bu, ibu dulu nanya apa saya dulu? Ibu kalian ada mau nanya dulu nggak apa-apa. Dari ibu dulu. Ada yang mau bertanya silakan. Jadi ibu mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Kalau saya mau nanya di luar pengajian boleh nanya ibu. Di luar pengajian mah di luar masjid kali. Di luar tema ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Ya. Waktu zaman muda saya pernah sembahyang di masjid. Ya. Tapi yang di sebelah saya itu sembahyangnya cepat. Ya. Cepat aja. Jadi saya sembahyang baru 2 rakaat udah selesai. Sedangkan bukan saya sembahyang. Jadi saya tanya, ibu maaf ya, kok sembahyangnya cepat amat? Ya saya mau meeting katanya gitu kan. Jadi saya bilang begini, ibu apa yang dibaca? Masa ibu berdiri jujur apa yang dibaca? Sebilang gitu. Ibu jangan menit saya katanya, ibu sembahyang aja gitu. Jadi dia marah sama saya, apakah saya berdosa gitu loh Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu ya, pertanyaan bagus ini. Jadi sebelah ada yang sholatnya cepat, ada yang sholatnya lambat, betul nggak? Emang kalau tujuan kita sholat itu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ya, jadi masing-masing kita punya tujuan. Kalau untuk menegur nggak apa-apa, nggak berdosa, tidak berdosa. Untuk mengingatkan tidak apa-apa. Asalkan kita ingatkannya berdua, di samping kita berdua.
jangan melibatkan orang lain. Kenapa? Karena takutnya dia malu, betul gitu. Jadi kita menjaga aib orang, betul nggak? Emang kalau namanya sholat, ada yang sholatnya cepat, ada sholatnya lambat. Kalau sholatnya cepat, itu biasanya bacanya di wasol. Kalau yang lambat di wakhob, ada jedah-jedahnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, wakhob. Kalau cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu wasol. Ada yang cepat, ada yang. Kalau sekedar ruku begini boleh. Allahu Akbar, itu udah termasuk tumaninah. Kecuali belum sampai udah begini, itu nggak boleh. Baca surah Al-Jin sekali boleh. Sallallahu Rabbana lakal hamd boleh, nggak apa-apa. Asal dia punya tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia, bukan tujuan untuk maksiat. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kita negur juga nggak jadi masalah. Kenapa? Kita nggak berdosa. Kenapa? Karena cara kita menghadap Allah, cara kita berdoa kepada Allah dengan cara kita masing-masing. Kalau hati kita sholat dengan cara begitu, silakan. Udah meyakinkan bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus Bu, nggak berdosa, ya Bu, nggak berdosa. Udah lama ini kalau katanya dia waktu saya kerja. Iya, nggak berdosa. Iya, ya masing-masing gitu. Ada yang lagi Bu? Iya, nggak berdosa. Iya. Udah Bu? Kalau sudah saya nanya nih. Ada? Ada yang mau saya bertanya. Oh iya. Boleh saya bertanya Bu? Saya mau bertanya. Tadi ada 3 yang nanti tidak akan dilihat wajahnya oleh Nabi Muhammad. Salah satunya apa Bu? Yang wajah kita nanti akan dilihat, bisa jadi dia dilihat. Ya. Nah, taat kepada orang tua. Ibu siapa namanya? Ibu Nani. Alhamdulillah. Ya, tulis Ibu Nani. Lalu yang kedua, saya mau bertanya lagi. Ini ada 5 cara kita mendidik anak. Bagaimana caranya Bu? Pertama, ajarkan sholat. Ayo siapa yang mau ini? Silakan Ibu. Ya, terus Ibu. Sekarang 5 saya kurangin dah 3 aja dah. Cara mendidik anak. Ajarkan sholat, betul. Baca, ya, yang bingung saya yang mana nih mau jawab? Ayo jawab aja, jawab apa? Ayo, ya jawab dulu Bu, silakan. Membangunkan anak sholat. Iya. Anak pakaian. Iya. Pakaian. Terus mendidik anak. Iya. Iya, dengan ibu siapa namanya? Ibu Mulyati. Alhamdulillah. Cukup 2 pertanyaan. Untuk selanjutnya nunggu ngundang lagi nanti. Jadi itu Bu ya. Saya juga mohon maaf kalau banyak kekurangan, kehilapan ya dalam mengajarkannya. Kenapa? Karena saya juga proses mendidik anak saya juga. Anak saya punya 3. Yang pertama anak saya didik di Lirboyo. Di Jawa Timur saya lepas di sono. Saya pesantrenin. Ya. Saya suruh belajar di sana. Udah 4 tahun di sana. Cobaannya banyak banget anak saya. Saya mah tegel, tapi ibunya nggak tegel. Makanya Bu, kalau anak pesantren, ini seorang ibu jangan suka mikirin anak. Tapi susah Bu ya. Itu anak itu kerinduannya luar biasa Bu. Bisa buatnya nggak betah. Kenapa? Karena orang tua cewek itu batinnya sama anak itu luar biasa Bu. Selalu deket.
Lihat dah, anak kalau ngadu sama orang tua yang mana dia adu? Yang cewek dulu dia ngadunya, bener nggak? Bener nggak? Curhatnya sama siapa? Sama ibu, bener nggak? Makanya nih ya Allah, anak saya dari sakitnya pertama sakit gatal, tangannya nggak bisa bergerak, gatal semua. Yang kedua sakit bisul, bisul banyak banget, ada 7 berapa tahu? Sampai kagak bisa duduk. Yang ketiga sakit apa tuh? Yang ketiga sakit kelenjar, panas mulu, benjolan tuh dikit. Yang keempat kemarin nih telepon bi, aku sakit apa? Sakit cacar. Godaannya luar biasa, cobaannya luar biasa anak saya buat pesantren. Saya bilang begini dulu, Abi waktu pesantren, Abi ini saya nih, Abi dulu waktu pesantren, ketika Abi ngadu sama bapak, belum dikirimin, ini belum dikirim, udah waktunya dikirimin. Apa kata bapak? Kata abah, bapak saya tuh, kamu jangan pulang dulu, biar di pesantren, saya rela kamu mati di pesantren. Masya Allah. Orang tua dulu begitu tuh, rela katanya mati di pesantren saya. Saya digituin sama abah saya. Sampai apa? Kalau nggak belum dikirimin, puasa, suruh puasa. Coba kalau anak zaman sekarang digituin gimana ya? Saya ceritain sama anak saya. Anak saya cuma nutup telepon, doain dia supaya saya sehat tuh. Saya didik keras anak saya. Kenapa? Supaya jadi anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Kita nggak mau nanti dihisab di hari kiamat. Nggak mau nanti kita dihisab di akhirat sana. Lantaran anak kita, Bu. Kita sholat rajin, ngaji rajin, anak kita bisa menghisab kita. Na'udzubillah min. Makanya tuh, alhamdulillah cuman ibunya. Kemarin kan kalau di Lirboyo itu kan setahun, Bu ya. Di Lirboyo itu setahun nggak boleh pulang, Bu, setahun. Nggak boleh megang handphone. Kalau bukan yang megang lurah pesantrennya. Nggak ada, nggak boleh megang. Tapi luar biasa, santrinya 52.000. 52.000. Itu telepon setahun berapa kali doang telepon saya. Nggak ngeliat wajahnya. Telepon. Setahun dia pulang setahun sekali nih. Kemarin dia teleponnya ke istri saya, bilang, Mi, aku tahun ini nggak pulang ya. Aku pengen ke mana? Pengen ke Madura. Emaknya nangis aja itu. Udah setahun pulang sekali, kagak pengen pulang. Saya bilang pulang. Waduh, kasihan nih mak. Lah kasihan nih, nangis mulu. Nah, iya pengen kangen sama anaknya, betul. Nah, iya setahun sekali maksud. Saya nggak tahu wajah anak saya seperti apa. Pas pulang-pulang bocah udah gede. Lo udah 4 tahun ya lo. Ini mau jalan 5 tahun ya Allah. Makanya kita kudu tegal, Bu. Punya anak kudu tegal hati kita. Biarin. Anak kita nggak bisa didik, diri kita nggak bisa. Cuman yang didik orang lain, betul nggak? Pinter sama orang lain, betul nggak? Lo coba kalau kita ajarin anak sama kita. Malah A-nya bukannya A begitu. Ma aja A coba sih gitu. Betul nggak? Iya. Kita ajarin anak sulit buat kita mah. Cuma kita ajarin akhlak insya Allah anak kita. Terutama orang tuanya rajin sholat, rajin ngaji. Anak bisa ngikutin. Nanti dia bisa sama orang lain. Betul? Pinter sama orang lah. Nah kita ajarin baca Qur'annya, benerin sama kita. Emaknya juga ngaji. Jangan anak suruh ngaji, emaknya kagak ngaji. Babanya kagak ngaji. Ya sama aja bohong. Betul? Nah iya, ngaji dan sholat. Alhamdulillah. Pesantrenin, Bu. Anak pesantrenin. Insya Allah dia pulang jadi mubalik, jadi ulama besar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ponakan saya juga ada yang di Mesir. Alhamdulillah, Bu. Ini udah S2, LC, udah hatam kitab-kitab yang lain. Saya juga udah siapin pesantren. Udah ada sih nanti di rumah pesantren. Makanya nih ponakan saya banyak semua. Di keluarga saya itu pesantren semua. Alhamdulillah. Ustaz Humaira kenal? Iya. Alhamdulillah. Ya. Doain, Bu ya, dan juga saya doain Ibu, mudah-mudahan jadi anak-anaknya punya anak soleh dan soleha, taat kepada dan berbakti pada orang tua, dan Ibu pun diberikan kesehatan, keberkahan, murah rezeki, panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung doa apa sudah? Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.